Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa memelihara kita sampai di Senin pagi hari ini, tanggal 16 September 2024. Kita bisa bangun pagi, bisa tidur istirahat dengan baik. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Di suasana liburan yang libur, tapi mari kita datang kepada Yesus. Hubungan dengan Yesus tidak pernah libur. Dunia bisa libur, tapi hubungan dengan Yesus tetap jalan, tetap on, move on kita dengan Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya sumber kekuatan, sumber kehidupan bersama Yesus. Termasuk Bapak Ibu pernah libur bernafas? Tidak pernah berlibur bernafas. Mati kita kalau berlibur nafas. Oleh itu mari kita mau move on terus. Kita hubungan on terus dengan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau satu-satunya Yesus, penolong kita yang ajaib. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 305. Tak lain saja Tuhan. Pagi ini kita mau baca dalam kitab Rut pasal 2, satu pasal penuh, ayat 1-23. Kisah Rut berjumpa dengan Boas. Karena apa? Semua karena Tuhan Yesus. Setiap langkah hidup kita, Tuhan yang tetapkan, karena Dia juru selamat kita. Tak lain saja Tuhan. Amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya. Dalam pencobaan Tuhan tolongku, amin, haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus, tak lain saja, amin, tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, terima kasih Tuhan. Bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus selalu tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, haleluya, hanyalah Tuhan Yesus, amin. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia kan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah berkat Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus, amin, haleluya. Serahkan semua persoalanmu, percayalah pada Yesus. Hanyalah Tuhan Yesus, juru selamatku, amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya dan di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Melalui dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, kuduskanlah hidupku. Bawalah aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa, aku orang berdosa. Tapi Engkau sudah panggil pilih aku Bapa menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Dialah sentral kita di atas segala-galanya. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Senin pagi ini tanggal 16 September. Sudah berada di pertengahan bulan, saudara. Berarti tinggal 2 minggu lagi kita ada di bulan September, setelah memasuki bulan yang ke-10 Oktober. Biar kita makin hari makin dewasa, makin dalam dengan Yesus, makin cinta Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Karena bersama dengan Yesus, iman kita makin hari makin disempurnakan. Sehingga suatu hari kelak kita akan menikmati kemuliaan bersama Bapa di surga. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan, yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akaring ke tepi batang air, yang tidak pernah berhenti datangnya berkat Tuhan, menghasilkan buah terus. Itulah tanda kalau kita bersama dengan Tuhan, selalu ada-adanya berkat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan. Bukti nyata kita baca pagi ini, Rut, berkat kesetiaan beda dengan Orpa. Orpa tidak ada cerita lebih lanjut di dalam Alkitab, tapi Rut punya kisah yang begitu indah. Karena apa? Dia menjadi tipe anak Tuhan yang setia. Mari kita membaca tuh, saudara. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, saudara ya. Semua karena Tuhan Yesus. Saya kemarin mau terangkan arti-arti, saudara ya. Jadi ada nama Elimelek, Naomi, semua ya. Jadi kita mau baca Rut bertemu dengan Boaz. Naomi ya, kisah Naomi luar biasa. Ya, sama-sama orang Israel ya, dari Bethlehem Yehuda. Tapi itulah kelirunya, solusinya salah. Pada waktu Elimelek, Naomi ya mengalami kesusahan, kelaparan di Israel, kelirunya dia harusnya berdoa seharusnya loh ya. Tapi dia ambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Dia pergi ke Moab dan berjumpa dengan ya anaknya itu nikahlah ya dengan namanya Orpa. Tapi ini mungkin ya Tuhan sudah tetapkan ya. Cuma itulah, ini bukti nyata hidup di dalam dunia penuh dan masalah. Akhirnya punya masalah. Elimelek mati, ya anaknya Naomi sudah mati, anaknya Naomi tinggal akhirnya ya bersama dengan Rut dan Orpa. Tapi Orpa tinggalkan ya. Jadi inilah contoh sudah ya. Elimelek dalam bahasa Ibrani berarti Allahku raja. Yaitu Elimelek dalam bahasa Ibrani sudah ya. Dan Naomi berarti yang tercinta atau manis. Sebetulnya kalau dilihat arti namanya bagus. Makanya dikatakan
Jangan ku panggil Naomi, tapi pahit, dia bilang, ya. Karena hidupnya pahit, dia merasa ya mengalami cobaan yang begitu berat, dia marah sama Tuhan, ya. Ya, padahal namanya itu yang tercinta manis. Malon yang berarti penyakit, Saudara, akhirnya mati memang dia. Kilion berarti kelemahan. Itulah, ya. Kalau Rut berarti sahabat atau rekan, ya, yang setia, ya. Itulah. Orpa, ya, itu artinya apa? Leher atau bagian belakang kepala, ya. Patasan dia tinggalkan, ya, tinggalkan Naomi. Tapi Rut menjadi sahabat. Itulah arti dalam bahasa Ibrani, ya. Itu pun bukan saya jago, tidak, karena itu baca buku tentunya, Saudara, ya. Kalau Saudara baca buku, ya, dengan kita, kalau sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang mau cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh saudara mau tahu lebih dalam, ya, baca di dalam Alkitab bahasa Ibrani atau dalam buku-buku lain, ya, itu sebagai buku referensi, ya, supaya kita ingin mengerti, ya, arti sahabat, rekan yang betul ternyata, ya, semua karena cinta Tuhan selalu diatur sama Tuhan dan diberkati sama Tuhan, ya. Jadi oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita makin hari mau setia sama Tuhan, ya, senantiasa mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Boas artinya itu kekuatan, Saudara, atau pikiran yang tajam. Ya, ternyata semua bersama dengan Tuhan, Tuhan campur tangan, karena Boas ternyata adalah keluarga dari family masih saudara dengan Elimelek, ya, yang kaya raya. Ini mari kita mau baca ceritanya. Saya sudah terangkan itu sebagai awal introduction. Saya mau baca firman Tuhan pasal 2 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boasnya. Jadi Boas ini, ya, masih ada keluarga dari Elimelek, ya, dari keturunan suku Yehuda, dari Bethlehem, ya, Yehuda ini sama-sama dari bangsa Israel tentunya, ya, ini, ya. Maka Rut, perempuan Moab itu, Rut berasal dari Moab, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saat Naomi kepadanya, pergilah anakku, ya. Jadi Naomi punya rencana, Ruth punya rencana untuk ambil, karena memang mohon maaf saudara, ya, tentunya ini keluarga yang bukan orang kaya si Naomi, ya. Karena Naomi kan sudah mengalami masalah, ya, tentunya dari keluarga yang mohon maaf sudah kurang mampu. Akhirnya Ruth ingin mengambil bulir-bulir celah di ladang, ladang gandum, ya. Kepunyaan siapa? Kepunyaan Boas, ya. Dia mau ambil, memang dari aturan firman Tuhan boleh dari pihak keluarga mengambil, ya, jelai-jelai, jadi dia pungut untuk hidup, ya, itu diizinkan. Oleh karena itu di ayat ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan punya memungut jelai di belakang gandum-gandum, so penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, Tuhan sudah tetapkan, bisa jumpa dengan Boas. Perhatikan, so. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dan manakah perempuan ini? Jadi Boas tentu lihat ada Rut, ya, mengambil di ladangnya milik Boas. Ya, dia ngambil dari pagi. Lihat, perhatikan terus berikutnya. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Lalu ia berkata, izinkan akhirnya aku memungut dan mengembulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitu ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak pernah berhenti. Sudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anak-anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Coba ini baik. Boas tanya kepada bujangnya, kepada pembantu-pembantu, siapa itu perempuan? Dia cerita, ya, dia itu dari keluarga Naomi, dia pergi dari Moab, ya. Dia itu mengalami, tentu dia cerita semuanya lah, kelaparan begini dia cerita, dan dia mengambil dari pagi sampai dikatakan sampai sekarang dia terus mengambil. Tetapi Boas itu punya hati yang baik. Langsung Boas berkata kepada Rut ini, Rut berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi mengucelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tapi tetap dekat pengerjaan. Jadi tidak usah pergi, kata Boas, ngambil di sini karena dia milik Boas.
ladang gandum milik Boas, ya, supaya Rut itu ngambil di sini nggak apa-apa, nggak usah pergi tempat lain, tetap di ladang milik Boas, ya. Jumpa selalu dengan pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika kau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang cedok oleh pengerja perempuan. Jadi Boas begitu baik respon kepada Rut. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Coba, dia baik, dia menyembah hormat semua jalannya Tuhan. Pada dia suka orang asing kan, tapi kok baik nih Boas ini. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu engkau lakukan kepada mertuamu, sudah semua memati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ya sudah, dari Moab pergi ke Yehuda, bangsa yang tidak kenal Israel itu, sudah, ya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Wah, coba Boas rohani, sudah. Dia selalu menyebut nama Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Allah Israel, di bawah sayap engkau datang berlindung. Wah, diberkati sama Tuhan. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti dan celupkanlah suamu ke dalam luka ini, lalu duduklah di sini penyabit-penyabit itu. Dan Boas menunjukkan berti kandung kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada di sini. Wah, Rut responnya welcome-nya luar biasa Boas, ya. Begitu sayang kepada Rut dan semua jalan Tuhan. So ini saudara, karena Rut setia sama Tuhan, setia kepada Naomi. Jalan hatinya baik, ini penting saudara. Miliki hati yang baik. Kalau hati yang baik itu dilihat sama Tuhan, maka tiap langkah yang diatur sama Tuhan. Jumpa dengan Boas. Setelah ia bangun untuk memungut pulai, maka Boas memerintahkan kepada pengerjaannya, dari antara berkas batu pun ia boleh memungut. Jangan aja diganggu, coba nih, jangan diganggu, tapi perlu dijaga. Wah, responnya luar biasa. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ungkukan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dia pungutnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Wah, jadi sungguh baik Boasnya kepada Rut. Maka ia menunggu di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuk ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya, diberikan kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Jadi ketemu mertua siapa? Naomi, ya. Jadi Rut jumpa dengan Naomi setelah dia mengambil jelai kandung itu semua, dan dia ceritakan Naomi itu demikian 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau mengut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu ceritakannya kepada mertuanya itu, para siapa yang bekerja, katanya, 6 orang. Para siapa aku bekerja hari ini? Ialah Boas. Cerita itu Rut kepada Naomi, jumpa dan Boas. Sudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatinya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengorbankan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang wajib menebus kita. Nah, dia cita keluarga dari Elimelek. Dia orang yang sanggup, yang berhak menebus kita. Lalu berikutnya, lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi mulai berkata kepadaku, tetap dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyapit ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, nantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya engkau jangan disuai orang tua ladang lain. Ayat 23 yang terakhir, demikian Rut tetap dekat pada pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim penuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kisah Rut yang begitu baik, yang begitu indah. Jumpa dengan Boas. Setiap langkah diatur sama Tuhan. Kan Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman 20 ayat 24. Tiap langkah manusia itu tidak ada salah kebetulan. Lihat, saya mau baca. Amsal Sulaiman 20-24. Demikian firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Tidak mengerti. Rut dan Naomi tidak mengerti suatu hari akan jumpa dan Boas. Tapi karena langkahnya itu diatur sama Tuhan, karena Rut selama hidupnya dia baik, dia setia. Tuhan lihat hati Rut, tapi semuanya diatur sama Tuhan. Kalau Rut responnya cinta Tuhan, artinya dia langkah-langkah hidupnya setia.
Sampai dia ngomong tentang Tuhan, kan dia ngomong di Rut pasal 1 ayat 16, tapi kata Rut, jangan aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengerti engkau, sebab kemana engkau pergi, aku pergi, dan di mana engkau bermalam, aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allahmu Allahku. Israel, Naomi Elimelek adalah Allah, memiliki Allah bangsa Israel. Dan ternyata dia berut bilang, Allahmu Allahku, berarti disebut nama Tuhan. Maka Tuhan dia dari surga. Karena dia bernama Tuhan, maka Tuhan tetapkan langkah hidupnya. Oleh itu mari, melalui firman Tuhan pagi hari ini, membuat kita selalu berharap kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi, sesuai dengan firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari kita serahkan semua persoalan kita sepanjang hari ini. Apapun masalah Bapak Ibu, serahkan, sebut nama Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan ambil alih, dan Tuhan akan berkati kita semua. Tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain sajamu, terima kasih Tuhan, bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya, dalam pencobaan, haleluya. Tuhan Yesus tolong hidupku, amin, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus, lain saja, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan semua berkati Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati. Mari kita andalkan Tuhan Yesus, serahkan semua pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Seperti langkahnya Rut dan Naomi, dia tentunya berpikir secara daging manusia, susah bagaimana masa depan hidupnya. Tapi karena ada Tuhan yang cinta kepada Naomi dan Rut, Tuhan cinta kepada kita semua. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan atur. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sudah merancangkan kepada setiap kita rancangan masa depan yang penuh harapan. Serahkan semua kekhawatiran, semua masalah pergumulan kita hanya kepada Yesus. Hanyalah Yesus yang sanggup tolong memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.